Halo listener semua, selamat datang kembali di podcast Catatan Iman, di season yang keempat dan di episode yang ke-15. Tentu masih bersama dengan saya Victor. Apa kabar kalian semuanya? Nggak terasa ya, kita sudah berada di pertengahan tahun 2022. Bagaimana nih dengan resolusi dan juga mimpi-mimpi kalian atau juga mungkin plan kalian di tahun ini? Gimana, apakah sudah setengah tercapai? Atau masih on progress? Atau mungkin belum mulai sama sekali nih? Tapi apapun kondisi kalian, saya berdoa supaya semoga di pertengahan tahun ini kita semua dapat semangat yang baru ya untuk bisa menyelesaikan tahun 2022 ini dengan baik pastinya. Oke, langsung aja kita masuk ke topik pembahasan kita pada hari ini. Hari ini saya akan ngebahas sedikit mengenai Alkitab, terutama Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Pastinya kita sebagai orang Kristen tahu ya, kalau Alkitab yang kita miliki ini terbagi menjadi ada yang disebut sebagai Kitab Perjanjian Lama dan ada juga yang disebut dengan Kitab Perjanjian Baru. Di mana kedua kitab ini ataupun juga kedua perjanjian ini memiliki tema yang berbeda-beda, memiliki juga cara penulisan yang berbeda. Kalau Perjanjian Lama mungkin identik dengan tokoh-tokoh ya. Kita semua tahu banyak tokoh-tokoh Alkitab di Perjanjian Lama seperti misalkan Daud, Musa, Abraham, Elia, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan di Perjanjian Baru itu lebih fokus kepada Yesus dan juga perkembangan daripada gereja mula-mula. Nah, lalu apa aja lagi perbedaannya? Ada lagi perbedaan mengenai makna. Maknanya pun berbeda ya. Kalau di Perjanjian Lama kita lihat bagaimana Tuhan bekerja, dan kalau kita bandingkan dengan bagaimana Tuhan bekerja di Perjanjian Baru, itu juga berbeda. Nah, terkait dengan perbedaan ini, nggak sedikit membuat banyak orang Kristen itu menjadi bingung. Dan juga salah satunya termasuk adalah perbedaan hukum, gitu ya. Karena kita tahu bahwa di Perjanjian Lama itu memiliki hukumnya sendiri yang identik ataupun juga dikenal sebagai Mosaic Law ataupun juga hukumnya Musa, karena Musa yang menjadi perantara. Dan di Perjanjian Baru pun ada juga hukum yang dimana Yesus sampaikan, gitu. Nah, pertanyaannya ataupun juga yang menjadi tension daripada episode ini adalah, lalu hukum manakah yang perlu kita ikuti? Apakah kita juga harus mengikuti hukum yang ada di Perjanjian Lama, atau hanya cukup di Perjanjian Baru saja? Atau mungkin kita perlu ikuti atau juga follow dua-duanya? Atau mungkin juga kita perlu mix and match gitu ya. Kita lihat Perjanjian Lama mana aja yang perlu kita ambil, Perjanjian Baru mana aja yang perlu kita ambil, lalu kita gabungkan gitu. Jadi manakah formulasi yang tepat? Nah, ini yang mungkin setiap daripada kita orang Kristen memiliki pendapat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, saya mau menyampaikan mengenai hal ini dengan harapan bisa memberikan sedikit gambaran nih mengenai teman-teman mengenai bagaimana sih kita sebagai orang Kristen perlu menyikapi hukum-hukum yang ada di Alkitab, baik yang ada di Perjanjian Lama maupun yang ada di Perjanjian Baru. Nah, sebelum saya mulai, pertama-tama kita perlu samakan persepsi dulu nih ya, bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukanlah Tuhan yang pelin-pelan gitu ya, ataupun juga bukan Tuhan yang suka-suka dia gitu ya. Istilahnya hari ini dia bisa bikin keputusan A, lalu besok dia bisa bikin keputusan B yang bertolak ke belakang. No, 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 bukan yang seperti itu gitu ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang nggak pernah berdusta, nggak pelin-pelan, dan yang nggak pernah berubah gitu. Itu yang kita perlu sama-sama pahami terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kita perlu tahu bahwa hukum di Perjanjian Lama ataupun juga yang tadi saya sebut sebagai Mosaic Law atau juga hukum Musa, itu ditujukan untuk bangsa yang telah dipilih Tuhan, yaitu adalah bangsa Israel. Dan ini sebenarnya adalah esensi dasar daripada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di mana kalau kita sederhanakan, Perjanjian Lama itu adalah perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Lalu Perjanjian Baru adalah perjanjian antara Tuhan dan juga seluruh manusia di bumi ini. Jadi sebenarnya itu adalah esensi dasar atau juga esensi sederhana daripada baik Perjanjian Lama ataupun juga Perjanjian Baru. Dan berikutnya, penting untuk kita juga bisa membedakan bagaimana bangsa Israel itu dipilih Tuhan dan kita sebagai orang Kristen dipilih oleh Tuhan. Kenapa? Karena gini, Israel itu dipilih oleh Tuhan untuk menjadi instrumen Tuhan untuk memenuhi rencananya di bumi ini. Di mana kita bisa melihat bahwa sebenarnya rencana ini tuh sudah dimulai Tuhan dari kitab Kejadian. Kalau kita baca sama-sama nih ya, di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 dikatakan seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu
Ini ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati kau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Jadi dari sini aja, Tuhan sudah memulai rencananya melalui Abraham. Yaitu udah mulai dari Abraham akan terbentuk suatu bangsa yang besar, yang dimana dari bangsa inilah muncul seseorang yang nanti akan menjadi berkat bagi seluruh bumi. Oleh karena itu, di sini kita bisa mendapatkan sebuah gambaran bahwa bangsa Israel itu dipilih oleh Tuhan sebagai instrumen untuk bagaimana Tuhan menyelamatkan dunia ini, dunia yang telah fallen. Yang dimana kita tahu bersama bahwa later on atau pada kemudian hari akan muncul nih seorang manusia yang merupakan Tuhan yang sebenarnya turun ke bumi ini yang akan berasal dari bangsa Israel dan di mana dia akan mati untuk menjadi korban penebusan dosa bagi seluruh umat manusia. Jadi kita perlu ingat nih bahwa bangsa Israel ini dipilih bukan untuk diselamatkan, tetapi mereka dipilih untuk memenuhi rencana keselamatan, gitu. Maksudnya apa? Maksudnya gini nih, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan itu selalu ingin menyertai bangsa Israel, selalu menyertai setiap langkah bangsa Israel. Namun, ada sering kali situasi di mana bangsa Israel sendiri akhirnya mereka menyia-nyiakan berkat Tuhan tersebut, menyia-nyiakan perkenanan Tuhan tersebut. Dengan apa? Dengan mereka akhirnya membelot, dengan mereka menolak Tuhan, dengan mereka menyembah berhala, dan akhirnya mereka sendiri pun akhirnya orang-orang tersebut ya tidak diselamatkan gitu ya. Jadi kita perlu tahu bahwa dengan Tuhan memilih bangsa Israel bukan serta-merta bangsa Israel ini otomatis akan selamat semua, no gitu ya. Tapi mereka dipilih Tuhan untuk bisa memenuhi rencana keselamatan yang telah Tuhan rancang. Nah, bedanya kalau kita sebagai orang Kristen itu dipilih karena kita menempatkan iman kita kepada Tuhan dan kita semua mendapatkan berkat kasih karunia akibat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Jadi ini perbedaannya ya, perbedaan antara bagaimana bangsa Israel dipilih dan juga bagaimana kita sebagai orang Kristen dipilih. Nah, semoga sampai sini kita semua mulai dapat gambaran besar ya mengenai rencana Tuhan, baik di Perjanjian Lama ataupun juga secara umum di Perjanjian Baru. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit mengenai bagaimana Tuhan tidak pernah berubah gitu ya. Nah, selain itu, kita perlu juga mengerti bahwa walaupun Tuhan tidak pernah berubah, tapi bukan berarti bahwa cara yang ia gunakan itu harus selalu sama gitu. Sepanjang Alkitab kita melihat bahwa bagaimana cara Tuhan bertindak kepada misalkan Adam dan Hawa, kepada Abraham, kepada Musa, kepada Daud, atau juga melalui pribadi Yesus, itu berbeda-beda gitu ya. Walaupun secara nilai atau juga esensinya sama gitu ya. Walaupun secara esensi pasti Tuhan itu akan selalu bertindak baik, bertindak dengan kebenaran, itu tidak pernah berubah. Tapi caranya atau juga metodenya itu yang berubah-berubah gitu. Oleh karena itu, cara Tuhan kepada bangsa Israel sebagai instrumen untuk memenuhi rencananya, memenuhi rencana keselamatannya itu pun juga unik ataupun juga berbeda dengan bagaimana cara Tuhan kepada dunia ini melalui pribadi Yesus yang kita kenal di dalam Perjanjian Baru gitu. Oleh karena itu kenapa kita melihat bahwa ada sedikit perbedaan gitu ya, baik secara bagaimana Tuhan bertindak di Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, karena ya memang cara Tuhan itu berbeda kepada bangsa Israel dan juga bagaimana approach-nya Tuhan kepada seluruh dunia ini gitu. Jadi kita perlu perhatikan bahwa tujuan Tuhan itu nggak pernah berubah. Tujuan Tuhan itu adalah selalu mendatangkan kebaikan, selalu mendatangkan kedamaian, selalu mendatangkan kebenaran, dan selalu mendatangkan keselamatan bagi kita semua. Tetapi cara untuk dia bisa meng-accomplish atau juga memenuhi rencana itu yang berbeda-beda. Dan itu kita saksikan baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru gitu. Nah, baik, kita kembali lagi ke Perjanjian Lama sedikit bahwa hukum yang ada di Perjanjian Lama atau yang kita kenal sebagai Mosaic Law atau juga hukum Musa sekali lagi adalah perjanjian antara Tuhan dan juga bangsa Israel pada waktu itu. Ini kita perlu mention bahwa pada waktu itu dan ini hanya ditujukan membuat bangsa Israel, bukan bangsa lainnya. Jadi ibaratnya kalau mungkin diilustrasikan, mungkin hukum Musa pada waktu itu adalah semisal
hukum yang berlaku di Singapura gitu ya. Di mana hukum itu ya hanya berlaku di Singapura karena itu diciptakan oleh pemerintah Singapura dan itu nggak berlaku di Indonesia dan nggak berlaku buat warga negara Indonesia karena kita warga negara Indonesia ya memang berada di luar daripada Singapura. Jadi kita bisa lihat bahwa ya hukum Musa itu adalah ya hukum yang memang ataupun juga perjanjian yang berlaku antara Tuhan dengan bangsa Israel pada waktu itu dan ya hanya kepada bangsa Israel saja. Dan perjanjian ini dibuat karena memang Tuhan sendirilah yang telah membawa bangsa Israel itu keluar daripada perbudakan di Mesir, lalu juga menyelamatkan mereka, dan oleh karena itu, bangsa Israel memiliki kewajiban gitu ya, untuk bisa taat dan juga harus bisa menjaga perjanjiannya dengan Tuhan, gitu. Oleh karena itu, kita lihat bahwa di dalam perjanjian ini, ada berkat yang terkandung di dalamnya apabila bangsa Israel mentaati peraturan ataupun juga perjanjian tersebut, dan di sisi lain ada kutuk apabila bangsa Israel menolak ataupun juga ya mengingkari perjanjian tersebut. Nah, ini kita bisa baca ya. Semisal di Ulangan 28 ayat 1 sampai 4, di mana judul perikopnya adalah berkat gitu ya. Teman-teman bisa baca banyak sekali janji Tuhan mengenai memberkati bangsa Israel ya. Mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-14, tapi saya baca aja 1 sampai 4 aja ya. Saya bacakan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil tanahmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Dan masih banyak yang lainnya kalau teman-teman mau baca selanjutnya. Dan sebaliknya ada juga kutuk. Di mana kalau kita baca di Ulangan 25 ayat 15 sampai 18, saya bacakan sedikit aja. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota, dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu, terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu, dan masih banyak yang lainnya ya, di ayat selanjutnya. Jadi ini adalah bentuk daripada perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel di perjanjian lama. Di mana kalau kita lihat ini, tipenya adalah seperti contract base gitu ya, atau tipenya adalah kontrak. Di mana apabila bangsa Israel taat atau memenuhi akan dapat berkat, kalau enggak akan dapat kutuk. Nah, inilah tipe perjanjian di perjanjian lama, di mana kita lihat bahwa kalau kita kontraskan dengan perjanjian Tuhan dengan seluruh bumi ini di perjanjian baru, itu amatlah berbeda, yang berbasiskan kepada kasih karunia. Oleh karena itu, sebenarnya kabar baiknya kepada kita semua adalah bahwa hukum Musa ini yang nggak lagi berlaku gitu karena hukum ini atau juga perjanjian ini telah digantikan dengan perjanjian atau juga hukum yang baru, yaitu adalah perjanjian yang baru yang kita kenal sebagai New Testament gitu ya di Alkitab. Dan sebenarnya nih ya, kalau kita coba pikirkan sejenak gitu ya, sebenarnya konsep perjanjian lama dan juga perjanjian baru itu sebenarnya hanya apply kepada orang Yahudi. Iya nggak sih? Coba kalian pikirin ya. Karena kan orang Yahudi mereka yang mengalami 2 perjanjian ini kan. Mereka yang pertama kali terikat dengan perjanjian lama, dan setelah itu mereka, berganti, mereka menaruh iman pada Yesus dan akhirnya berganti kepada perjanjian yang baru, yaitu adalah perjanjian dengan kasih karunia Yesus, gitu kan. Nah, sebenarnya bagi kita orang yang non-Yahudi, orang yang bukan bangsa Israel, itu sebenarnya kita nggak mengalami perjanjian lama sebenarnya, karena kita nggak terikat di dalamnya, kita bukanlah bagian daripada perjanjian tersebut. Sebenarnya yang kita kenal itu hanyalah satu sebenarnya, perjanjian baru. Punya sebenarnya buat kita, orang non-Yahudi sebenarnya itu bukanlah perjanjian baru gitu, karena kita nggak mengenal perjanjian yang lama gitu ya. Sebenarnya ini adalah sekedar, trivia sih, sekedar sesuatu yang sebenarnya, kalau kita pikir-pikir benar juga ya. Sebenarnya bagi kita orang yang non-Yahudi, perjanjian kita cuma satu sebenarnya, nggak ada yang lama, nggak ada baru gitu ya. Itu adalah, perjanjian baru yang kita kenal, gitu. Oke, balik lagi ya. Nah, setelah kita tahu bahwa hukum di perjanjian lama ini tidak berlaku lagi dan sudah digantikan dengan perjanjian baru, terus apakah artinya bahwa hukum-hukum di perjanjian lama itu udah sama sekali nggak ada gunanya? Lalu bagaimana dengan 10 perintah Allah? Bukankah itu adalah suatu pedoman yang amatlah baik gitu ya, di mana di dalamnya
jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, itu hal-hal yang sangat fundamental gitu, dan hal-hal yang sangat disetujui oleh semua orang. Masa sih hal itu udah nggak berlaku lagi gitu ya? Atau apakah di perjanjian baru jangan-jangan artinya kita boleh membunuh, boleh mencuri dan sebagainya, gitu. Nah, untuk menjelaskan mengenai hal ini, saya mau introduce nih kepada teman-teman yang mungkin belum tahu ya, gitu ya, bahwa, para teolog ini mengkategorikan sebenarnya, perjanjian lama ataupun juga hukum-hukum di perjanjian lama menjadi beberapa kategori, di mana ada yang disebut sebagai civil law, ada yang disebut sebagai moral law, ada yang disebut sebagai ceremonial law. Saya ulangi sekali lagi ya, bahwa, para teolog itu, mengkategorikan hukum-hukum di perjanjian lama jadi 3 buah kategori, itu adalah civil law, ceremonial law, dan juga moral law. Nah, tapi sebelum saya mulai, menjelaskan ya, apa aja sih maksudnya daripada hukum-hukum ini, saya mau disclaimer dulu ya, bahwa ini semua tuh nggak ada dalam Alkitab, jadi istilah ini sama sekali nggak ada di dalam Alkitab, tetapi istilah ini dibuat oleh para teolog untuk memudahkan memudahkan kita atau juga memudahkan kita untuk bisa mengkategorikan, hukum-hukum yang ada di dalam perjanjian lama, gitu. Namun sebenarnya kalau kita pelajari lebih lanjut sebenarnya ada beberapa ayat yang sebenarnya juga overlapping gitu ya. Ada beberapa ayat yang juga sebenarnya masuk ke dalam 2 kategori sekaligus. Oke, mari kita bahas satu persatu ya. Saya akan mulai dengan civil law. Civil law adalah, hukum sipil gitu ya bahasa Indonesianya. Ini saya rasa kalian semua sudah common gitu ya. Ini adalah hukum yang diberikan kepada orang Israel dalam konteks budaya dan waktu pada waktu itu, gitu. Nah ini kalau kita, relevansikan dengan kehidupan kita sekarang, mungkin semacam seperti UUD gitu ya, Undang-Undang Dasar, di mana ini mengatur semua peraturan, misalkan larangan, untuk menyembah berhala, melakukan praktik sihir, eee, peraturan mengenai hukum warisan, mengenai membunuh, mencuri, hukumannya apa, sampai kepada, kebersihan gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya kita bisa baca misalkan di Keluaran 21 ayat 2 yang mengatur mengenai, budak, di mana saya bacakan, "Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tapi pada tahun yang ketujuh, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa." Jadi ini contohnya ya, civil law yang berlaku pada waktu itu, di bangsa Israel. Ada juga perihal membunuh, di Keluaran 21 ayat 12 sampai 14. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya, hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mesbahku, supaya ia mati dibunuh. Ada juga yang contoh yang terakhir ya, perihal pencurian, di Keluaran 22 ayat 1. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Nah, ini adalah contoh daripada civil law. Saya rasa kita semua udah paham ya, karena kita semua dekat dengan hukum-hukum yang seperti ini. Nah, yang kedua adalah moral law. Moral law ini adalah hukum yang bersifat kekal, sifatnya universal, dan juga berakar kepada karakternya Tuhan. Semisal hukum yang mengatur mengenai jangan bersaksi dusta gitu ya, atau jangan berbohong. Ini adalah hukum yang berbasis kepada karakter Tuhan, gitu kan. Karena kan Tuhan itu adalah kebenaran ya, otomatis ya Tuhan juga nggak mungkin berbohong. Oleh karena itu, hukum jangan berbohong itu adalah suatu hukum yang universal, yang berlaku pada seluruh dunia ini, gitu. Karena pada dasarnya nggak ada satupun orang yang mau dibohongi, bukan? Oleh karena itu ya kita juga nggak boleh bohongin orang lain, gitu. Jadi ini adalah sifatnya universal, gitu. Dan hampir seluruh 10 perintah Allah itu masuk dalam kategori moral law ini. Yang artinya bahwa secara nilai itu adalah universal dan berbasiskan atau juga berakar pada karakter Tuhan. Oleh karena itu masih berlaku hingga saat ini, gitu. Nah, kenapa saya bilang hampir? Karena hukum yang keempat yaitu adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu sebenarnya masuk dalam kategori yang lain selain daripada moral law, di mana nanti akan saya bahas ya di bagian belakang. Jadi itu adalah mengenai moral law. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah ceremonial law atau juga hukum seremonial gitu ya. Ini adalah hukum yang mengatur ritual terkait dengan ritual bangsa Israel
kepada Tuhan gitu ya, ataupun juga dalam hubungannya kepada Tuhan. Di mana sebenarnya ritual ini tuh untuk mempersiapkan sebenarnya dan juga menyingkapkan bangsa Israel mengenai Mesias yang akan datang gitu. Semisal dalam seremonial law ini kan mengatur mengenai hukum apa penebusan dosa ya, di mana kalau orang berdosa maka ada hewan-hewan yang perlu dikorbankan kan, di mana perlu ada persembahan darah gitu ya. Misalkan ada burung ataupun juga ada kambing yang perlu dikorbankan. Nah, sebenarnya ini kan adalah gambaran kan mengenai bagaimana perjanjian baru Yesus sendiri yang akan menjadi korban penebusan dosa bagi seluruh dunia gitu. Jadi sebenarnya seremonial law ini adalah sebenarnya memberikan penggambaran mengenai apa yang akan datang. Dan juga sebenarnya salah satu fungsi lainnya daripada seremonial law ini adalah untuk menyatakan kepada bangsa Israel bahwa betapa seriusnya dampak daripada dosa. Makanya saat mereka melakukan korban persembahan pun itu sangat-sangat perlu hati-hati kan, bahwa dombanya sendiri pun harus nggak boleh bercacat dan dalam kondisi yang baik dan sebagainya gitu. Karena memang ya dosa itu yang begitu fatal gitu. Oleh karena itu perlu banyak hal lah yang perlu dilakukan untuk bisa menebus dosa yang telah dilakukan gitu. Dan sebenarnya fungsi lainnya daripada ceremonial law ini adalah untuk memberikan bangsa Israel ini budaya yang berbeda daripada budaya sekitarnya dan juga sebagai identitas bangsa Israel. Nah, selain contoh yang tadi saya sebutkan ya, bahwa contoh daripada ceremonial law ini adalah sistem persembahan, ada juga ritual hari Sabat, ada juga sunat, sistem dietary law atau juga makanan-makanan ya, bahwa mana saja yang halal, mana saja yang nggak boleh dimakan, dan juga sebagainya. Contoh ayatnya, semisal kita baca di Imamat 14 ayat 2 sampai 4. Saya bacakan. Inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam, dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu, diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kirimizi, dan hisop. Gitu. Jadi ini adalah sekali lagi ritual terkait dengan penyakit kusta. Gitu ya. Nah, setelah kita tahu mengenai ketiga kategori ini, maka kita bisa melihat ya, bahwa dari ketiga kategori ini, civil law, ceremonial law, dan moral law, hukum yang masih berlaku hingga saat ini, itu hanyalah moral law. Gitu. Kenapa? Karena hukum moral ini ataupun juga moral law ini sifatnya adalah universal dan kekal dan juga memang berakar pada karakter Tuhan. Gitu. Namun ya, sebenarnya ya, kalau kita telah lebih lanjut, sebenarnya hukum-hukum moral law yang ada di perjanjian lama itu pun sebenarnya sudah tercover di perjanjian baru gitu. Semisal kalau kita lihat ya, the Great Commandment ya, ataupun juga perintah utama yang Yesus sampaikan di perjanjian baru, itu kalau kita baca nih di Matius 22 ayat 38 sampai 39, dikatakan seperti ini kan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah menyembah Allah lain itu mengasihi Tuhan? Tentu tidak. Apakah mencuri itu mengasihi sesamamu? Tentu tidak. Apakah membunuh itu mengasihi sesamamu? Apalagi gitu kan. Jadi sebenarnya moral law yang ada di perjanjian lama, terutama yang ada di 10 perintah Allah itu sebenarnya sudah tercover juga sebenarnya di dalam hukum-hukum yang ada di perjanjian baru gitu. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya, apakah hukum di perjanjian lama ini sudah tidak lagi mengikat? Ya tidak lagi gitu. Sudah tidak lagi mengikat kecuali moral law yang memang tadi kita sudah bahas ya, memang sebenarnya sudah tercakup juga di dalam perjanjian baru. Nah, bagian terakhir kita akan ngebahas mengenai hari Sabat yang tadi saya sempat mention gitu ya. Lalu bagaimana dengan hari Sabat? Ini kan ada dalam 10 perintah Allah. Dan tadi kita sudah bahas bahwa 10 perintah Allah itu kan sifatnya universal, itu adalah moral law dan masih berlaku sampai sekarang. Berarti ingat dan kuduskan hari Sabat juga berlaku dong sampai sekarang. Nah, menurut saya pribadi nih ya, ini pendapat saya ya, mungkin kita bisa berbeda pandangan mengenai hal ini. Tapi menurut saya eee, hukum keempat ini, bahwa ingat dan kuduskan hari Sabat itu bukanlah moral law, tapi ini adalah bentuknya adalah ceremonial law, sehingga tidak lagi berlaku hingga saat ini. Apa alasannya? Alasan yang pertama,
adalah karena hari Sabat itu bukanlah suatu hukum yang bersifat universal, gitu. Saya ambil contoh seperti ini, let's say pada waktu itu ya, pada zaman bangsa Israel, kalian semua ataupun juga Anda adalah orang Filistin, di mana tentunya Anda bukanlah bagian daripada bangsa Israel dan pastinya Anda nggak menerima Mosaic Law ataupun juga hukum Musa ini. Nah, pertanyaannya, kalau Anda sebagai orang orang Filistin, Anda membunuh orang lain, apakah Anda berdosa? Ya jawabannya tentu aja Anda tetap berdosa, gitu ya. Karena hukum jangan membunuh itu adalah suatu hukum yang bersifat universal, gitu ya, di mana berlaku untuk semuanya. Saya rasa nggak perlu ada 10 perintah Allah untuk tahu bahwa membunuh itu salah, gitu ya. Karena sebagaimana kita nggak mau disakiti, tentu juga ada sesuatu yang salah kalau kita menyakiti orang lain, gitu kan. Ini suatu hal yang simple, gitu ya. Nah, ini adalah sifatnya adalah hukum yang universal, arti hukum yang sebenarnya nggak perlu dikasih tahu, tapi semua orang sebenarnya tahu di dalam hatinya, gitu. Itulah hukum moral universal. Oleh karena itu tentunya walaupun Anda adalah orang Filistin, Anda nggak mengenal Tuhan gitu ya, Anda nggak mendapatkan 10 perintah Allah, tapi Anda tahu tetap kalau Anda membunuh itu Anda tetap salah, gitu ya. Itu karena, hukum jangan membunuh adalah hukum yang universal. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau Anda sebagai orang Filistin, Anda nggak mengingat dan nggak menguduskan hari Sabat, layaknya bangsa Israel? Pertanyaannya, apakah Anda tetap bersalah? Jawabannya ya, tentu tidak gitu ya. Karena kenapa? Karena Anda sama sekali nggak punya knowledge, sama sekali nggak punya pengetahuan mengenai apakah itu hari Sabat dan bagaimana cara menguduskannya, gitu. Jadi akan sangat tidak adil kalau Anda dihukum ataupun juga dinyatakan bersalah untuk sesuatu yang kalian nggak tahu sama sekali, gitu kan. Oleh karena itu, inilah dasar pertama kenapa saya bilang bahwa hari Sabat ini bukanlah suatu hukum yang universal, gitu. Nah, sebagai contoh ya, buat teman-teman, apa sih maksudnya hukum moral universal? Ini sebenarnya Paulus pernah sampaikan di Roma 2 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan ya. Paulus berkata seperti ini, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Gitu. Jadi sebenarnya terlepas daripada orang itu mendapatkan hukum Taurat apa enggak, sebenarnya Tuhan telah menempatkan ke dalam hati setiap orang itu adalah yang moralitas seperti ini, gitu ya. Ini yang disebut sebagai hukum moral yang universal, gitu. Dan hari Sabat tentunya tidaklah tertanam di dalam hati setiap orang, terlebih yang tidak mendapatkan hukum Taurat, bukan? Gitu. Nah, alasan saya yang kedua adalah gini, walaupun hari Sabat secara penamaan itu sudah ada sejak dunia diciptakan, karena memang pada dasarnya Sabat itu artinya adalah rest gitu ya, atau juga istirahat. Jadi hari Sabat ya hari di mana Tuhan beristirahat. Namun, peringatan akan hari Sabat itu baru ada semenjak Tuhan membawa bangsa Israel itu keluar daripada Mesir, gitu. Buktinya apa? Buktinya coba teman-teman baca di dalam Alkitab, adakah Abraham, Yusuf, ataupun juga Ishak memperingati hari Sabat gitu seperti bangsa Israel? Semisal ditulis dalam Alkitab bahwa mereka semua tidak menyalakan api pada hari Sabat, tidak membuang sampah, tidak bekerja dan segala macam. Apakah ada? Kan tidak ada kan? Peringatan ataupun juga ritual tersebut baru ada semenjak bangsa Israel itu diselamatkan ataupun juga dikeluarkan Tuhan dari perbudakan di Mesir, gitu. Oleh karena itu kita baca semisal di Ulangan 5 ayat 15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintah engkau merayakan hari Sabat. Gitu. Jadi ini udah jelas banget ya, kenapa Tuhan memerintahkan bangsa Israel merayakan hari Sabat, ya karena Tuhan sendiri yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi, ini yang kita perlu bedakan ya, Sabat secara esensi dan Sabat secara ritual. Bahwa secara esensi ya hari Sabat tidak pernah hilang dan tidak akan pernah hilang gitu ya. Tapi secara ritual, itu hanya diperintahkan kepada bangsa Israel saja. Dan sekarang tentunya sudah tidak berlaku lagi, gitu. Nah, hal berikutnya yang membuat hukum Sabat ini
menurut saya bukanlah termasuk dalam hukum moral atau juga moral law, adalah karena gini, hukum sabat ini kan hanyalah mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada hari tertentu, sedangkan di hari lainnya itu boleh dilakukan, gitu kan, makna daripada ritual hari Sabat. Di mana contoh, misal pada hari Sabat atau juga hari Sabtu ya, itu bangsa Israel nggak boleh bekerja, mereka pada hari itu harus misalkan mempelajari kitab suci dan sebagainya. Tapi di hari lainnya, tentu mereka boleh bekerja, tentu mereka boleh melakukan hal-hal yang dilarang pada waktu hari Sabat. Nah, ini tentu sama sekali nggak sejalan dengan moralitas Tuhan, bukan? Kan moralitas Tuhan itu nggak pernah berubah ya. Nggak mungkin dong, moralitas Tuhan itu berubah dari hari ke hari gitu ya. Semisal di hari A, Tuhan moralitasnya seperti ini, lalu di hari B, moralitas Tuhan tuh berubah gitu kan, itu kan nggak mungkin. Yang namanya moralitas Tuhan ini adalah sama setiap harinya gitu. Tapi semisal apakah boleh Tuhan pada hari tertentu meminta sesuatu yang spesifik tertentu pula? Ya boleh-boleh saja. Tapi itu adalah maknanya adalah sebagai sesuatu yang seremonial, bukan moral, gitu. Dan juga, alasan saya yang berikutnya adalah bagaimana respon Yesus terkait dengan hari Sabat itu sendiri, gitu. Kalau kita baca ya kitab Injil, justru orang Farisi lah yang sangat-sangat ketat dalam hari Sabat, di mana mereka yang menyatakan bahwa hal ini nggak boleh, itu nggak boleh, dan segala macam. Sedangkan Yesus, justru sebaliknya, tercatat bahwa Yesus nggak pernah memberikan batasan apapun terkait dengan hari Sabat. Bahkan tercatat juga Yesus nggak pernah menyuruh orang untuk menghindari sesuatu atau juga melakukan sesuatu pada hari Sabat. Jadi ini seakan-akan menunjukkan bahwa bagaimana Yesus melihat hari Sabat itu sebagai seremonial law, bukan moral law. Karena kalau moral law, Yesus itu sangat-sangatlah ketat gitu ya. Makanya kalau teman-teman lihat di Sermon on the Mount gitu ya, khotbah Yesus di bukit, itu kan semua mengenai moral law. Dan Yesus sangat-sangat ketat gitu ya, bahkan memperketat hal itu kan, gitu. Dan, sebagai contoh kita bisa baca misalkan di Matius 12 ayat 1-8, di mana di situ kan orang Farisi mengkritik ya, murid-murid Yesus yang, memetik gandum pada hari Sabat, di mana yang memang sesuai dengan Mosaic Law itu dilarang, gitu. Namun kita perhatikan Yesus bilang apa. Nah ini saya, rangkum aja ceritanya ya, teman-teman bisa baca sendiri, di Matius 12 ayat 1-8. Jadi di situ Yesus memberikan ilustrasi bahwa Daud sendiri pun pernah makan roti sajian di Bait Allah, yang sebenarnya juga dilarang, gitu ya. Jadi istilahnya Yesus mau ngomong tuh bahwa, kalau Daud aja boleh, ya murid saya juga boleh dong, gitu. Jadi, di sini kita bisa melihat bahwa Yesus menyamakan Sabat dengan roti sajian, yang ada dalam Bait Allah, yang merupakan bagian daripada seremonial law, gitu. Oleh karena itu, di sini adalah suatu penggambaran buat kita semua bahwa Yesus sendiri pun sepertinya memang menaruh hari Sabat itu ke dalam seremonial law, gitu. Dan karena asal-asal inilah, saya percaya bahwa hukum peringatan akan hari Sabat itu udah nggak lagi berlaku hingga saat ini. Karena peringatan ataupun juga ritual hari Sabat itu hanyalah bersifat sementara dan hanya ditujukan kepada bangsa Israel, gitu. Dan buat teman-teman yang merasa bahwa, "Enggak ah, ini Victor ngaco," gitu ya, yang namanya hari Sabat itu harus tetaplah dijaga sampai sekarang layaknya bangsa Israel menjaganya dulu, gitu ya. Maka ya terserah sih gitu ya. Tapi pertanyaan saya cuma satu gitu, sudahkah kalian menjalankannya? Gitu. Sudahkah kalian yang mempercayai hal ini, mempercayai bahwa peringatan hari Sabat harus terus dilakukan hingga saat ini, apa kalian juga menjalaninya? Gitu. Karena kalau iya, maka harusnya setiap hari Sabtu kalian nggak boleh bekerja, kalian nggak boleh membuat orang lain bekerja gitu ya, pesan Gojek, GoFood gitu ya, itu juga nggak boleh gitu ya. Karena itu kan membuat orang lain bekerja, kalian nggak boleh menulis, nggak boleh menyalakan api dan sebagainya. Dan kalau kalian melanggar, maka kalian akan dihukum mati, gitu. Ini kita bisa baca ya, contohnya di Keluaran 3 ayat 14, dikatakan bahwa, "Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya." Gitu. Jadi kita lihat ya, bahwa yang melanggar hukum, Sabat ini harus mati, gitu. Dan saya ragu gitu sebenarnya, bahwa orang-orang yang berargumen bahwa hari Sabat itu harus terus diperingati,
apakah mereka nggak pernah melanggar sama sekali seumur hidupnya gitu ya, akan hukum ini gitu. Dan apabila mereka melanggar, apakah mereka mau gitu untuk dihukum mati, saya juga ragu gitu. Oleh karena itu, saya percaya bahwa hukum peringatan akan hari Sabat ataupun juga Sabat secara ritual itu sudah tidak lagi berlaku hingga saat ini. Jadi di antara 10 perintah Allah, selain daripada hukum Sabat ini semuanya bersifat moral law yang masih berlaku hingga saat ini, gitu. Oke, jadi kalau kita balik ke pertanyaan kita yang awal, apakah perjanjian lama masih berlaku hukumnya? Nah, menurut saya sudah tidak lagi berlaku sih. Karena back again, perjanjian lama ini adalah perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel pada waktu itu. Jadi sekarang pun sebenarnya enggak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau bangsa Israel, kalau sekarang ada orang Israel atau juga orang Yahudi yang percaya pada Yesus, ya mereka nggak lagi terikat pada perjanjian ini. Mereka terikat pada perjanjian yang baru, perjanjian yang dibawa oleh Yesus gitu. Sebagaimana kita semua sebagai orang Kristen saat ini. Oleh karena itu, hopefully ini bisa membantu kita semua supaya kita nggak bingung, kita nggak, apa ya, nggak mix and match gitu ya. Kita jadinya perjanjian lama kita tetap ambil beberapa, perjanjian baru kita ambil beberapa, lalu kita gabung-gabungin, enggak seperti itu. Jangan gitu ya. Dan ini amatlah penting gitu ya sebenarnya. Karena saya melihat bahwa masih banyak orang Kristen yang mencampur adukan antara perjanjian lama dan perjanjian baru gitu ya. Semisalkan, eee, apa, perpuluhan gitu ya, masih banyak banyak yang memakai aturan di perjanjian lama, which is sebenarnya itu nggak lagi berlaku gitu ya. Ataupun juga, persembahan sulung itu juga sebenarnya adalah hal-hal yang ada di perjanjian lama sebenarnya, dan kita udah nggak lagi di sana gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu dibawa-bawa lagi gitu sebenarnya. Tapi itu mungkin kita akan bahas di lain waktu. Tapi untuk kali ini cukup ini aja pembahasannya. Hopefully bisa memberkati teman-teman semua, bisa menambah pengetahuan teman-teman, bisa membuat kalian jadi lebih kaya lagi saat kalian membaca Alkitab, dan banyak hal lagi. So itu aja yang mau saya bahas pada hari ini. Buat teman-teman semua yang punya topik-topik menarik atau juga ide-ide yang bisa saya bahas di episode datang, silakan boleh langsung aja chat saya atau direct message di Instagram saya di @victoraditya, pakai K ya, Victornya, ataupun juga bisa di Instagram, prisaiman.id. Oke, itu aja guys buat hari ini. Thank you guys for listening. See you in the episode. Tuhan Yesus memberkati.